Shalom semua. Hari ini saya mau melanjutkan seri dari Goodness of God ya, tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Jadi hari ini saya mau bicara tentang nursing home. Bagaimana baiknya Tuhan. Karena seharusnya hari di mana suami saya meninggal, dia itu ada di nursing home. Tapi hanya karena kasih karunia Tuhan, dia boleh ada di rumah bersama saya. Kalau waktu itu dia di nursing home, saya nggak tahu bagaimana menyesalnya saya. Mungkin saya nggak bisa mengampuni diri saya sendiri. Tapi karena Tuhan baik, maka saya diluputkan dari semuanya itu. Nah, Natalan dan Tahun Baru. Natalan sampai Tahun Baru itu semua yang membantu itu, yang bisa membantu saya itu semuanya vacation ya. Jadi nggak ada yang bisa bantu saya. Padahal saya perlu bantuan karena saya nggak sanggup lagi untuk narik suami saya itu, saya udah nggak bisa lagi ya. Nah, tapi karena itu anak saya itu menyarankan untuk menaruh papinya di nursing home karena nggak ada yang bantu saya. Saya udah mendapatkan nursing home yang bagus, yang biasa, yang dia udah biasa di situ. Tapi hari Selasa, dia mestinya masuknya hari Sabtu. Tapi hari Selasa saya itu ditelepon kalau ada outbreak ya, sakit perut di tempat itu, sehingga mereka nggak terima orang baru. Nanti hari Kamis mereka akan kabarin kalau mereka terima apa enggak hari Sabtunya. Tapi anak saya katakan, udah jangan ditaruh situ ya, karena bahaya memang kalau biarpun mereka bilang nggak apa-apa ya, tapi kan kita tetap ya siapa tahu gitu. Kalau ada apa-apa kan repot juga. Jadi kami cari nursing home yang lain. Nah, kita temukan 2 nursing home lain, 1,5 jam dari rumah, 1 jam dari rumah. Nah, saya pilih yang 1,5 jam dari rumah karena ini bukan hanya lebih dekat, tapi lewat jalan besar dan masuknya itu nggak jauh, jalan kecilnya itu nggak jauh. Dan saya pikir ya memang saya itu maunya New Year Eve dan pembukaan tahun baru itu saya mau bersama dia. Karena kali terakhir saya akan bersama dia waktu tutup tahun dan buka tahun. Dan saya udah pikirkan kalau dia di nursing home, saya akan tinggal bersama dia sampai melewati tahun baru, baru saya pulang. Ya, kalau yang dekat rumah itu saya berani karena pulang ke rumah itu jalannya jalan gede. Yang Bethesda ya masih oke lah. Tapi kalau yang sejam dari rumah ini saya saya nggak mau ya, sebenarnya nggak mau karena saya nggak akan berani gitu malam-malam nyetir sendiri karena ada jalan-jalan kecil yang gelap juga ya. Jadi kayaknya nggak mau kalau di situ. Tapi ternyata dan saya juga kurangi harinya. Kalau tadinya saya mau taruhnya 5 hari dari sebelum tutup tahun sampai tanggal 2 karena tanggal 1 belum ada yang masuk, belum ada yang bantu saya di rumah sampai tanggal 2 jadinya. Tapi karena saya nggak mau saya pikir saya mau sama dia. Jadi saya mau bawa pulang tanggal 31, saya udah nggak peduli lagi ya. Dan ternyata yang 3,5 jam dari rumah ini nggak mau kalau cuma 3 hari. Mereka maunya 5 hari. Nah, saya nggak mau 5 hari. Jadi satu-satunya yang mau tinggal yang 1 jam dari rumah. Tapi saya yang nggak mau. Jadi akhirnya saya tolak, nggak usah masuk nursing home. Dia di rumah aja. Ya, whatever will be, will be. Saya pikir apa yang akan terjadi, biarin. Pokoknya dia di rumah bersama saya. Saya nggak kirim dia kemana-mana. Nah, itu yang terjadi. Betapa menyesalnya saya kalau misalnya saya taruh dia di nursing home ya. Ini hanya karena kasih karunia Tuhan ya. Dan saya bisa bilang juga bahwa semua caregiver yang membantu rutin itu semuanya itu baik.
sayang sama dia, care sama dia. Yang bantu di rumah, yang di hospital, yang di rehab, semuanya itu baik-baik, semuanya itu sayang sama kami. Ya. Saya bisa bilang bukan hanya sama dia, tapi sama saya juga. Ya, begitu baiknya Tuhan itu. Jadi, nah satu ini ada caregiver yang ya datang tiap minggu gitu ya, dia datang untuk membantu 5 hari ya seminggu. Padahal biasanya itu ini hospital yang kasih tahu saya. Karena waktu kita mau pulang dari hospital, mereka sediakan list ya dari hospice yang bisa saya pilih gitu. Dan mereka tunjukkan ini yang paling bagus yang 3 star ini ya, mereka sarankan yang itu gitu. Yang punya saya, yang saya udah pakai selama berapa bulan, itu cuma 2,5 star. Tapi saya bilang loh, tapi menurut saya ini baik gitu. Dan kemudian saya pikir, oh mungkin karena timnya berbeda, mungkin yang masukin 2,5 star itu timnya kurang bagus daripada yang tim yang saya dapat. Ini hanya karena kemurahan Tuhan, tim yang saya dapat semuanya bagus, nurse-nya, social worker-nya, caregiver-nya, semuanya tuh baik-baik dan care semuanya. Ya, jadi terus mereka tanya, kamu dapat berapa hari itu caregiver-nya? Saya bilang 5. Terus dia ngomong, 5, ambil aja itu lagi. Nggak ada orang lain yang dikasih 5 tuh nggak ada. Kalau kamu dapat 5, ambil. Pakai itu lagi. Begitu, jadi saya pakai mereka lagi. Dan caregiver-nya ini, dia kan libur juga ya pulang ke negaranya. Tanggal 6 Januari dia telepon saya. Memang biasa mereka kalau mau datang itu selalu kasih tahu, telepon kasih tahu berapa lama lagi mereka akan datang gitu. Nah, waktu dia telepon, saya tanya, loh kamu nggak tahu? Tahu apa? Saya bilang, udah nggak ada. Terus dia bilangnya gini, oh memang nggak ada di jadwal. Tapi biasanya biarpun nggak ada di jadwal, dia selalu telepon, dia selalu datang. Aduh, saya sampai, ini kalau dia nggak di jadwal, dia kan nggak dibayar. Lah kok dia mau datang? 5 hari tiap minggu. Itu kalau bukan kemurahan Tuhan. Ya, karena waktu dia nggak ada, yang penggantinya itu kayaknya cuma telepon saya seminggu itu 2 atau 3 kali aja. Tapi ini datang 5 hari, nggak semuanya dibayar. Itu kalau bukan Tuhan, saya nggak tahu lagi ya. Hanya Tuhan yang bisa lakukan itu. Bukan hanya caregiver ini, saudara. Di hospital pun iya. Karena biasanya ini rutinnya habis hospital ke rehab baru pulang. Nah di rehab ini karena waktu itu penuh dia di kamar berdua, biasanya sendiri, hari itu berdua. Dan kita ngomong-ngomong ya, itu dia bilang, aduh ini hospitalnya jelek banget katanya. Saya kaget, Saya bilang, saya bagus banget loh, saya gitu, menurut saya bagus sekali. Dia bilang, enggak, jelek sekali. Terus kita omong-omongan tanya kamarnya, ternyata hanya beda 1 kamar. Kamar dia, kamar orang lain, terus kamar suami saya. Tapi rupanya tim yang membantu itu beda timnya. Jadi dia jelek sekali, saya bagus sekali. Jadi saya hanya bisa bilang itu hanya karena Tuhan. Tuhan mengasihi anak-anaknya dan Tuhan menyediakan yang terbaik bagi anak-anaknya. Saya nggak bisa hanya rasa syukur dan terima kasih saja yang saya bisa katakan ya. Jadi betapa baiknya Tuhan. Saya juga mau tambahkan ya bahwa waktu hari-hari terakhir suami saya, hari Jumat itu dia masih makan sedikit ya, minum mungkin masih 2 gelas. Hari Sabtu itu makannya tambah sedikit lagi, mungkin 1 sendok aja 1 hari. Minumnya juga tambah sedikit. Hari Minggu dia nggak makan minum apa-apa, dia udah nggak mau. Jadi saya cuman leletin air aja mulutnya ya. Nah tapi hari itu adalah makan dan minum yang terakhir dari dia itu adalah perjamuan kudus bersama Tuhan Yesus. Ya, jadi hari Sabtu siang saya itu tanya Tuhan,
tiba-tiba saya tuh ingat ya, kok Tuhan ini belum ngomong-ngomong tentang perjamuan kudus. Jadi saya tanya, loh Tuhan, kapan nih perjamuan kudusnya? Kok Tuhan belum ngomong-ngomong gitu. Terus saya pikir sendiri, loh, jangan-jangan ini Roh Kudus lagi ingatkan saya untuk perjamuan kudus. Jadi supaya saya nggak lupa, saya langsung teks ini gembala saya, tapi saya belum kirim karena hari Sabtu persiapan ya, saya kirimnya hari Minggu pagi supaya nanti selesai kebaktian kalau lihat dia bisa lihat. Dan dia memang datang hari Minggu malam. Dan itu makan dan minumnya yang terakhir adalah perjamuan kudus. Luar biasa ya Tuhan ya, Tuhan sungguh baik. Uh, ya, oh, jadi ini yang saya mau share ya, bahwa kita nggak usah khawatir tentang apapun juga, karena Allah kita tahu segala sesuatunya dan menyediakan dan mempersiapkan kita. Haleluya. Puji Tuhan, amin.